Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran 2. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Nah, di sini ada bacaannya. Peran pelajar. Banyak sekali peran pelajar untuk mengisi kemerdekaan. Seperti kegiatan pramuka, palang merah, menjadi duta seni, kegiatan olahraga, dan yang lainnya yang bersifat positif. Nah, seperti itu adalah peran dalam mengisi kemerdekaan oleh pelajar. Kosakata pada bacaan. Nah, pada bacaan peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan, di situ ada kosakata baku dan tidak baku. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu kosakata baku yang sebelah sini. Saya akan memperbesar seperti ini. Kosakata pada bacaan, kosakata baku. Tadi ada kesatuan. Kesatuan adalah perihal satu atau keesaan. Nah, tanda seperti ini itu artinya atau ya, teman-teman. Berdaulat. Berdaulat itu mempunyai kekuasaan tinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Tulisannya kelihatan nggak, teman-teman? Nah, ketika kalian tidak kelihatan, kalian bisa lihat ini. Nah, tampilannya kan seperti ini, teman-teman. Kalian klik pojok kanan atas yang titik 3 ini. Lalu pilih ini. Setelah itu cari yang paling besar. Nah, seperti itu caranya untuk memperjelas tulisan. Lalu ada merdeka. Apa sih itu merdeka? Merdeka adalah bebas, lepas dari tuntutan. Generasi, masa orang-orang satu angkatan hidup. Kualitas, tingkat baik buruknya suatu. Kadar atau mutu. Kreatif, memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, itu adalah kosakata baku. Sekarang kosakata tidak baku. Kosakata tidak baku hampir sama, teman-teman, hanya hurufnya saja yang berbeda. Tadi kan kualitas pakai U, di sini kualitas pakai W. Nah, ketika kualitas pakai W, ini kosakata tidak baku, lalu kreatif. Ketika pakai F itu berarti kosakata baku, ketika pakai V itu berarti kosakata tidak baku. Ini tulisannya harus sama seperti ini ya, teman-teman. Artinya sama seperti yang tadi. Setelah itu, kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, pasti berbeda bukan antara di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dalam mengisi kemerdekaan? Nah, mari kita bahas. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom ke bawah yang belum terisi ya. Di sini saya akan membahas 2 kolom pertama. Di rumah, saling menghormati sesama keluarga meskipun berbeda. Menjaga kebersihan rumah. Kalau di sekolah, menjaga dan merawat fasilitas di sekolah. Maaf, ini saya salah ketik, yang benar di sekolah ya. Kalian bisa rubah sendiri di sekolah. Setelah itu, mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Kalau di masyarakat apa? Terlibat dalam kegiatan yang ada di masyarakat, misalnya kerja bakti. Ketika kalian ingin membantu kerja bakti, tidak apa-apa, tidak harus ayah kalian juga bisa melakukannya. Lalu menjaga kebersihan lingkungan masyarakat dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke tetangga, dan lain sebagainya. Lalu menaati perintah orang tua.
Lebih baik belajar daripada bermain. Boleh saja bermain teman-teman, asalkan tidak melebihi waktu yang diinginkan orang tua. Misalnya orang tua membatasi waktu main hanya 2 jam, waktu belajar 5 jam. Nah, kalian harus turuti kemauan orang tua kalian, harus menaati perintah orang tua kalian. Ketika di sekolah, ikut serta semua kegiatan di sekolah, menjaga kebersihan sekolah. Ketika di masyarakat, mengikuti perlombaan yang diadakan di masyarakat. Misalnya, seperti pada waktu Hari Merdeka, tanggal 17 Agustus, itu pasti banyak sekali di desa kalian yang mengadakan lomba, bukan? Lalu saling menghormati semua lapisan masyarakat, entah itu miskin, kaya, entah itu satu agama atau beda agama. Nah, kita harus saling rukun. Lalu di rumah ini melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban di rumah. Di sekolah menjaga nama baik sekolah, di masyarakat menjaga fasilitas yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, seperti itu ya teman-teman, kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Catatan harianku. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan kehidupan kalian ya. Kebaikan yang kalian perbuat apa saja, kesalahan yang kalian perbuat apa saja selama ini. Nah, saya akan membantu memberi contoh. Misalnya kebaikan yang ku berbuat hari ini, mencuci baju sendiri, itu kebaikan ya. Mencuci piring sendiri setelah makan, merapikan buku setelah belajar. Sedangkan kesalahan yang ku perbuat apa saja? Bermain sampai lupa waktu, tidak mengerjakan PR, tidak mau menjaga adik. Lalu saya akan teruskan, ini masih nomor 4 ya. Saya teruskan nomor 5 di sini. Kebaikan yang ku perbuat, merapikan mainan setelah bermain, membuang sampah pada tempatnya dan bangun tepat waktu. Sedangkan kesalahan yang ku perbuat, berkelahi, merusak fasilitas umum dan buang sampah sembarangan. Nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ingat, ketika kita membuang sampah sembarangan, dampaknya akan besar loh teman-teman. Bisa saja banjir, pencemaran, dan lain sebagainya. Tahukah kamu banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengkristalan teman-teman. Apa sih itu pengkristalan? Pengkristalan itu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Jadi dari tidak bisa kita lihat menjadi bisa kita lihat. Nah, di sini ada percobaan mengamati perubahan wujud benda. Ini wujud benda dalam pengkristalan ya. Alat dan bahan cara-caranya bisa kalian baca sendiri pada halaman 167. Sekarang kesimpulan. Kesimpulan itu ada pada halaman 168. Kesimpulan dari percobaan pengkristalan tadi adalah dalam proses pembuatan garam dari air laut yang dilakukan dengan cara proses penguapan memanfaatkan kalor menggunakan lilin. Hal ini menunjukkan perubahan dari zat gas menjadi zat padat yang biasa disebut dengan peristiwa pengkristalan. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman punya kesimpulan lain juga tidak apa-apa, tidak harus sama dengan saya. Seni rupa daerah Indonesia. Nah, Indonesia itu beragam teman-teman. Ada banyak sekali kerajinan. Contohnya kerajinan tekstil ya. Tekstil itu ada batik, tenun, songket, seni anyam, seni ukir, seni keramik. Nah, untuk kerajinan, seni lukis, dan seni patung, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Ketika kalian ingin tahu, kalian bisa baca halaman 169 sampai 170
71. Nah, itu ada pada buku tematik kalian masing-masing ya. Di sini saya tidak membaca karena ketika saya baca, bacaannya terlalu banyak, nantinya teman-teman akan bosan mendengarkan saya. Nah, seperti ini. Seni lukis daerah. Perlu saya tambahkan di sini, ketika seni lukis atau seni gambar yang tidak timbul, artinya ya gambar biasa yang sering kalian gambar itu dinamai dengan dua dimensi. Sedangkan ketika gambar tersebut timbul atau sedikit menonjol, tidak datar seperti itu, nah itu dinamakan dengan 3 dimensi. Kita akan mempelajari lebih detailnya ya. Lalu seni ukir. Nah, seni ukir ini termasuk seni 3 dimensi. Kenapa? Karena gambarnya itu timbul, ya kan? Seni ukir itu gambarnya bisa kita rabakan, bisa kita raba, timbul. Kalian bisa lihat pada kursi kalian ketika kursi kalian itu memakai kayu atau mungkin pakai lemari dan lain sebagainya. Lalu seni kerajinan di daerahku, misalnya daerah kalian itu Jawa Tengah ya. Ciri-cirinya, jenis tekstilnya itu batik Pekalongan. Kegunaan benda pakai, bisa dipakai. Bentuk bendanya 2 dimensi karena tidak timbul. Saya pakai bahasa yang mudah difahami saja ya teman-teman. Kalau seni anyam itu tikar mendong wonosobo. Benda pakai itu juga 2 dimensi. Sedangkan seni ukir itu ada ukiran Jepara, itu ukiran yang terkenal ya. Kegunaan benda pakai dan hias. Itu adalah 3 dimensi karena timbul, tidak datar, timbul ya. Warna sekarang. Tadi batik Pekalongan warnanya ada merah, biru, hijau, oranye, dan lain sebagainya. Yang pasti berwarna-warni ya. Motif hias, seni anyam. Ketika seni anyam itu warnanya beraneka ragam. Seni ukir coklat. Motif hias, hewan dan tumbuhan. Ini songket, batik, buri. Ini tumbuhan. Bahan yang digunakan dalam seni tekstil, kain, seni anyam, bambu, seni ukir, kayu. Teknik pembuatan. Nah, untuk batik sendiri itu ada yang pakai cap ataupun tulis ya. Kalau yang tulis itu lebih mahal. Lalu seni anyam itu pakai anyam, seni ukir pakai carving. Bagaimana perasaanmu saat belajar di dalam kelas bersama temanmu? Pasti menyenangkan, bukan? Dengan sekolah berarti kamu telah berkesempatan mendapatkan pendidikan. Saat ini pemerintah telah banyak membangun gedung sekolah di setiap daerah dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat bersekolah dan mendapat pendidikan. Bagaimanakah caramu untuk mensyukuri hal itu? Sebenarnya banyak sekali caranya ya. Sebagai pelajar, caranya adalah harus rajin belajar dan menuntut ilmu di sekolah. Siswa yang terpelajar harus menunjukkan sikap yang baik dan selalu memperhatikan ketika guru sedang mengajar. Yang semangat ya teman-teman dalam mencari ilmu. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, membaca peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Mencari tahu peristiwa pengkristalan dan melakukan percobaan peristiwa pengkristalan dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, membaca ragam seni rupa daerah. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.